Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arjuna Melki Andi Birawa dengan NIM 21811334173. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu kepemimpinan profetik, rekonstruksi model kepemimpinan berkarakter keindonesiaan. Sebelumnya, apa sih itu kepemimpinan profetik? Kepemimpinan profetik adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain demi mencapai tujuan sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Membahas tentang kepemimpinan, maka perlu dibentuk pemahaman konkret mengenai konsep kepemimpinan ideal berdasarkan kompilasi teori kepemimpinan yang ada. Pada dasarnya, kegiatan manusia secara bersama-sama selalu membutuhkan kepemimpinan. Jadi harus ada pemimpin demi sukses dan efisiensi kerja. Maka dalam sukses suatu program kegiatan tersebut dibutuhkan suatu perspektif kepemimpinan yang proporsional berdasarkan teori kepemimpinan, yakni penggeneralisasian satu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya dengan menunjukkan latar belakang historinya. Kemudian ada konsep dasar. Membahas tentang kepemimpinan, maka perlu dibentuk pemahaman konkret mengenai konsep kepemimpinan ideal, misalnya kompilasi teori kepemimpinan yang ada. Adapun dalam realitanya terdapat sebab-sebab munculnya seorang pemimpin melalui beberapa teori antara lain, yaitu yang pertama teori genetis. Teori genetis menyatakan pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi kondisi yang bagaimanapun juga, yang khusus secara filosofis teori tersebut menganut pandangan deterministis. Kemudian yang kedua, teori sosial menyatakan pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak dilahirkan begitu saja. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan, serta didorong oleh kemauan sendiri. Yang ketiga, teori ekologis atau sintetis muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut lebih dahulu. Menyatakan bahwa seorang akan sukses menjadi pimpinan bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. Kemudian kepemimpinan profetik dan idealitanya dalam hingga keindonesiaan. Suatu bangsa atau negara yang adiluhung dengan peradabannya sangat ditentukan dengan sistem kepemimpinan atau ketatanegaraan yang proporsional berdasarkan mekanisme pengelolaan yang mengacu sepenuhnya pada kemaslahatan masyarakatnya. Di sisi lain, keberadaan sistem kepemimpinan yang baik akan menentukan tingkat kinerja individu dalam suatu kelompok. Maka, kepemimpinan yang baik dengan sistem atau tata kelola yang baik akan menentukan individu yang bekerja di dalamnya menjadi baik meskipun individu dalam suatu kelompok tersebut kurang baik atau bermutu. Namun sebaliknya, apabila kepemimpinan yang buruk dengan sistem atau tata kelola yang buruk akan menentukan individu yang bekerja di dalamnya menjadi buruk meskipun individu dalam suatu kelompok tersebut mempunyai kualitas dan kinerja yang bermutu di bidangnya. Karena itu, kepemimpinan yang baik dapat dilihat melalui cara memimpin seorang pemimpin terhadap yang dipimpinnya melalui berbagai pendekatan yang sudut pandang yang proporsional. Adapun dalam norma sosial budaya bahwa kepemimpinan sebagai kedudukan sosial budaya merupakan suatu hal yang kompleks dari hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh seorang atau suatu badan. Sementara sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan yang mendorong gerak warga masyarakat. Karena itu, sistem kepemimpinan tersebut dapat diwujudkan melalui konsep kepemimpinan transformasional, yakni suatu sistem kepemimpinan yang mengedepankan aspek kepercayaan antara kelompok kerja, motivasi bekerja, dan profesional dalam melaksanakannya, yang menjunjung tinggi nilai solidaritas sebagai wujud persatuan kelompok dari individu yang majemuk. Nah, adapun kepemimpinan transformasional mempunyai 4 dimensi yang disebut dengan the four A's, antara lain yaitu yang pertama simulasi individu. Simulasi individu maksudnya pemimpin transformasional menstimulasi usaha bawahannya untuk berlaku inovatif dan kreatif dengan menyertakan asumsi, pembatasan masalah, dan pendekatan dari situasi lama dengan cara yang baru. Terus yang kedua, konsiderasi individual. Pemimpin transformasional memiliki perhatian khusus terhadap kebutuhan individu dalam pencapaiannya dan pertumbuhan yang mereka harapkan dengan perilaku sebagai pelatih atau mentor. Yang ketiga, motivasi inspirasional. Pemimpin transformasional
berperilaku dengan tujuan untuk memberi motivasi dengan inspirasi terhadap orang-orang di sekitarnya. Terus yang keempat, pengaruh idealis. Pemimpin transformasional berperilaku sebagai model bagi bawahannya. Pemimpin seperti ini biasanya dihormati dan dipercaya. Berikut yang terakhir kesimpulan. Kepemimpinan profetik merupakan kemampuan mengendalikan diri dan mempengaruhi orang lain dengan tulus untuk mencapai tujuan bersama. Sebagaimana dilakukan oleh para nabi dengan pencapaian kepemimpinan berdasarkan 4 macam yakni sidik, amanat, tablik, dan patonah. Dalam kepemimpinan profetik, rekonstruksi model kepemimpinan berkaitan di Indonesia menjalankan misi kepemimpinan yang bermutu. Seorang pemimpin hendaknya mengacu pada nilai-nilai luhur kehidupan yang dimanifestasikan dalam bentuk norma agama, sosial, dan budaya. Dalam norma agama, kepemimpinan hendaknya didasarkan pada prinsip ibadah, prinsip amanah, prinsip ilmu atau profesionalitas, prinsip keadilan, prinsip etos kerja atau kedisiplinan, dan prinsip akhlakul karimah. Dalam konteks keindonesiaan, kepemimpinan profetik merupakan sebuah keniscayaan untuk mengimplementasikan dalam berbagai bidang. Keindonesiaan dapat dimaknai sebagai ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia seperti bangsa dengan multi etnis, budaya, bahasa, dan agama yang terurai dalam bentuk dualisme kekhasan yakni pluralitas dan kebangsaan. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.